Tahun 1979, ketika dunia menyaksikan lahirnya Republik Islam Iran, tidak banyak yang mempercayai bahwa negara ini akan mampu bertahan bahkan hanya 1 dekade, apalagi menghadapi tekanan ekonomi terkuat yang pernah diberikan oleh kekuatan dunia, yaitu embargo Amerika Serikat. Setelah revolusi, Iran seperti kapal tua yang tengah berlayar melawan ombak besar. Dalam negeri, mereka harus membangun sistem baru dari nol, memadukan prinsip agama dengan tatanan negara, serta menghadapi pemberontakan dan ancaman dalam negeri. Di luar negeri, dunia barat yang dulu menjadi sekutu kini berbalik wajah menjadi musuh. Perang dengan Irak tahun 1980 sampai 1988 telah menghancurkan banyak kota dan melenyapkan nyawa jutaan orang. Di luar negeri, suara-suara mulai menggema, menggambarkan Iran sebagai pengingkar persatuan Islam yang ingin menyebarkan perpecahan antara Syiah dan Sunni untuk menguasai kawasan. Namun, di tengah-tengah kehancuran dan isu-isu yang penuh dengan propaganda tersebut, semangat persatuan rakyat Iran justru semakin menggunung. Ulamanya, baik dari kalangan Syiah maupun yang memiliki hubungan erat dengan komunitas Sunni di dalam dan luar negeri, menegaskan bahwa agama adalah pijakan persatuan, bukan alat perpecahan. Di kota Kerman, pedagang Syiah dan Sunni bekerja bersama untuk mendistribusikan makanan kepada korban perang. Di medan perang, prajurit dari berbagai latar belakang agama bertempur berdampingan dengan keyakinan bahwa mereka membela tanah air yang sama. Ketika perang berakhir, Iran mulai bangkit. Mereka tahu bahwa untuk bertahan, mereka tidak bisa bergantung pada orang lain. Di bawah tanah gurun yang panas, mereka menggali lebih dalam untuk menemukan minyak dan gas yang menjadi nyawa negara. Di ladang-ladang gandum, mereka mengembangkan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Di sekolah-sekolah, jutaan anak muda belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, siap menjadi tulang punggung bangsa di masa depan. Awal tahun 2000 membawa badai baru. Embargo Amerika Serikat yang semakin ketat melarang negara lain berdagang dengan Iran, membekukan aset luar negeri, dan memutus akses ke pasar global pada Iran. Pada saat itu, ketika negara-negara Arab sibuk bergandengan tangan dengan Amerika untuk mencari perlindungan, namun Iran justru melakukan hal yang sebaliknya. Hal inilah yang membuat Iran menjadi semakin terasing dan terisolasi di tanah para saudaranya sendiri, yaitu negara-negara Arab. Iran sendirian berjalan di tengah-tengah lembah padang pasir yang tandus dan gersang. Dunia prihatin. Banyak orang yang berpikir bahwa Iran akan runtuh dalam waktu yang singkat. Namun semua itu hanyalah sebuah dugaan belaka. Imperium tua ini ternyata masih sanggup berdiri dan berjalan menopang tubuhnya sendiri. Iran tidak menyerah. Di pusat kota Teheran, ilmuwan muda berhasil membuat mesin dan peralatan medis sendiri, menggunakan desain yang dikembangkan dari nol dan bahan yang tersedia dalam negeri. Di daerah pedesaan, masyarakat bekerja bersama-sama untuk membangun sumur dan sistem irigasi, memastikan makanan tetap tersedia meskipun bantuan luar negeri terhenti. Salah satu kisah paling spektakuler datang dari Pusat Penelitian Nuklir Iran. Di bawah tekanan internasional yang luar biasa, ilmuwan mereka bahkan berhasil menguasai teknologi energi nuklir damai. Hal ini membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat global, bahkan tanpa bantuan dari negara-negara barat sekalipun. Hari ini, Iran berdiri tegak sebagai negara yang tidak bisa diabaikan. Meskipun embargo masih ada, mereka telah menemukan cara untuk bertahan dan bahkan berkembang. Mereka memiliki jaringan perdagangan alternatif yang luas, sektor industri dalam negeri yang semakin kuat, dan menjadi kekuatan penting di kawasan Timur Tengah, dan tentunya juga menjadi salah satu penopang kekuatan Islam di dunia. Seperti duri yang tumbuh di tengah padang pasir, Iran telah belajar untuk bertahan hidup bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Ia mungkin terluka, tetapi tidak pernah patah. Sampai saat ini, meskipun Iran adalah negara mayoritas Syiah, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa negara ini telah tumbuh pesat dan menjadi garda terdepan dalam membela kedaulatan Islam di dunia. Mereka adalah negara yang paling keras terhadap bangsa-bangsa kafir yang biadab. Bagi Ali Khamenei, baik itu Syiah maupun Sunni, Islam tetaplah satu. Semoga negara ini dapat bertahan dalam menghadapi serangan demi serangan yang ditujukan kepada mereka.